Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya lagi kegiatan hari ini pagi hari ya, saya mau ke pasar dulu. Dan ini saya lagi nungguin Pak suami minta anterin ke pasar. Video saya ini saya ambil hari ini ya, pagi tadi di hari Senin. Jadi ini saya mau belanja untuk persiapan sahur ya. Jadi ini saya juga mau bikin stok juga untuk sahur dan buka, karena ada beberapa menu lagi yang belum saya masak. Jadi hari ini saya mau belanja dulu ke pasar. Dan untuk di pasar saya nggak banyak-banyak ambil video ya teman-teman, karena memang kondisi pasar saat ini tuh becek dan ramai gitu ya. Jadi saya nggak bisa bikin video banyak-banyak. Seperti ini kondisi pasarnya ya. Banyak kali air ya yang tergenang gitu, karena habis hujan juga, jadi air itu banyak dan susah kalau mau jalan, apalagi bawa belanjaan, pegang HP gitu agak susah ya. Jadi saya ambil videonya hanya sebentar-sebentar aja. Dan di pasar ini saya ada, pertama-tama saya beli untuk mandi-mandian gitu ya, mandi sebelum puasa. Tradisi di tempat saya ya, kalau mau puasa itu mandi wangi-wangian dulu. Dan ini saya beli 2 aja, harganya itu 8.000, dan juga beli serai. Dan dilanjutkan lagi saya beli daging ya untuk anak-anak, karena hari ini kan saya mau masak ayam kampung. Anak-anak itu nggak suka kalau ayam kampung, jadi anak-anak saya belikan daging aja, dan rencananya dagingnya mau saya bikin dendeng gitu. Kalau untuk ayam kampung saya nggak beli ya, saya dikasih sama ibu mertua. Dua berapa? Dan di pasar ini juga saya ada beli hati ayam, dan ada beli beberapa macam sayuran juga. Kasih serainya 2.000. Dan teman-teman gimana nih, apakah kegiatan hari ini teman-teman sama seperti saya, belanja-belanja ke pasar, mempersiapkan untuk menu sahur? Kalau saya seperti ini ya teman-teman, belanja untuk menyiapkan menu sahur ya. Tapi saya masaknya tuh enggak sekarang teman-teman, saya masaknya tuh nanti malam ya. Dan untuk masak kali ini yang memang untuk menu besok gitu, besok-besoknya lah saya simpan di kulkas. Dan ini hasil belanjaan saya ya, nggak banyak sih, karena kemarin-kemarin itu saya udah nyicil belanja, dan ini saya hanya beli yang kurang-kurang aja. Oke, udah selesai tuh beresin belanjaan karena sedikit ya. Jadi di sini saya memasak dulu. Ini pertama-tama saya memasak tumis bunga pepaya. Ini saya belinya di hari pasar kemarin ya, hari Sabtu. Ini mau saya masak dulu untuk bapak saya, mau saya tumis aja. Tapi sebelumnya bunga pepayanya mau saya rebus dulu ya, supaya agak kurang lah rasa pahitnya. Nih saya rebusnya pakai garam aja. Dan itu di tungku sebelahnya saya merebus hati ayam. Rencananya mau saya sambal gitu untuk persiapan sahur lah ya. Saya simpan di kulkas aja. Saya mau marinasi dagingnya dulu ya. Saya kasih cuka supaya nanti dagingnya tuh empuk. Saya diamkan dulu untuk beberapa saat supaya cukanya itu meresap dan dagingnya lebih lunak gitulah ya. Dan ini hatinya udah mateng ya, udah empuk, karena saya masak hatinya tuh nggak digoreng lagi teman-teman. Jadi saya merebusnya tuh memang sengaja lama. Dan ini saya cuci dulu. Tadi saya merebus hatinya tuh pakai asam potong sama daun salam ya.
dan saya kasih cuka sedikit supaya dia bersih gitu, nggak ada lengket-lengket lemak-lemaknya. Dan setelah direbus saya potongnya juga nggak kecil-kecil, agak besar-besar aja. Tadi saya hatinya beli 20.000 ya, dan ini udah selesai saya potong-potongin. Nah, ini saya cuci lagi, dan ini juga bunga katesnya udah empuk ya. Ini saya buang airnya dulu, saya tampung ke wadah yang jarang-jarang supaya airnya bisa mengalir, dan ini saya cuci lagi. Dan ini dilanjutkan, saya mau masak sambal hatinya terlebih dahulu. Ini saya ada sisaan sambal goreng kemarin, saya ada bikin sambal ikan dan sambalnya itu lumayan banyak, jadi saya simpan sebagiannya. Ini saya gunakan untuk sambal hati ya, karena kering jadi saya tambahkan air sedikit supaya ada agak berkuah gitu. Jadi kalau besok mau diangetin nggak terlalu kering ya. Dan ini masaknya sebentar aja karena kan memang udah pada matang semua ya, sambalnya udah matang dan hatinya juga tadi udah matang, udah direbus terlebih dahulu. Dan ini saya simpan ke dalam wadah yang kecil aja, jadi supaya muat ke dalam kulkas, karena isi kulkas saya udah penuh teman-teman. Kemudian ini saya mau rebus dagingnya dulu. Tadi kan udah saya marinasi pakai cuka ya, jadi saya tinggal merebusnya. Dan sambil menunggu rebusan dagingnya itu empuk, di sini saya mau nyuci daun jeruk. Tadi saya diantarin sama ibu mertua daun jeruk banyak banget. Nah, ini saya simpan aja di dalam kulkas ya, saya taruh ke dalam tempat ini. Dan ada juga beberapa lagi daun salam yang saya simpan, ini saya satuin aja. Dan saya juga tadi dikasih serai banyak banget teman-teman, padahal saya tadi ada beli di pasar serai ya 2000, dan ini dibawain lagi sama ibu mertua, tapi nggak apa-apa, nanti saya simpan di dalam kulkas aja. Kemudian dilanjutkan lagi, saya mau bersihin udang. Saya tadi beli 40.000, dan ini juga untuk anak-anak ya. Pak suami nggak makan udang teman-teman, karena alergi gitu kalau makan udang. Tenggorokannya tuh gatal kalau habis makan udang teman-teman. Makanya Pak suami itu kalau ada udang itu nggak pernah makan ya. Dan ini saya mau bersihkan dulu, saya bersihkannya pakai garpu aja seperti ini. Saya buang-buangin dulu kulitnya, dan saya belah punggung udangnya, dan saya keluarkan ada kotoran ya di belakang punggung udangnya. Dan udah selesai untuk membersihkan udang. Ini saya lanjut lagi untuk merefill bumbu ya, bumbu dikasih ibu mertua juga. Ini bumbu untuk anyang teman-teman, saya nggak tahu ini apa-apa aja. Biasanya sih ini kayak ketumbar gitu ya, yang udah disangrai kemudian dihaluskan. Dan ini juga ada kelapa rendang ya, kelapa yang udah dijadiin rendang gitu. Memang biasanya seperti ini ya, kalau mau puasa ibu mertua saya itu ngasih bumbu seperti ini teman-teman. Jadi kalau nanti mau bikin anyang, karena ciri khas orang Melayu itu kalau bulan Ramadan itu mereka buat anyang teman-teman. Jadi bumbunya kan agak ribet ya, banyak pula yang mau disiapkan. Jadi ibu mertua saya itu selalu ngasih saya bumbu yang udah jadi seperti ini. Oke, udah selesai tadi merefill untuk bumbu anyang. Ini dilanjutkan lagi, saya mau goreng cabai bawang ya untuk
sambal dendeng dagingnya tadi. Ini saya goreng dulu ya cabai bawangnya, nggak langsung saya giling. Dan setelah goreng cabai, saya goreng sebentar ya dagingnya tadi. Dan ini udah saya tokok dagingnya teman-teman, jadi dia udah melebar gitu. Dan saya goreng sebentar aja ya, nggak lama-lama, takutnya nanti kalau lama-lama jadi alot dan keras. Dan udah selesai untuk goreng dagingnya. Ini saya lanjutkan lagi untuk menumis cabai dan bawangnya tadi. Saya memang sengaja pakai minyaknya yang banyak ya, karena requestnya anak saya kalau bikin dendeng itu lebih suka yang ada kuahnya gitu atau minyaknya, karena kalau kering kali katanya kurang enak gitu. Jadi ini saya banyakin aja untuk minyaknya. Dan udah harum, udah mateng ya bumbunya atau cabenya tadi. Saya masukkanlah dagingnya, dan udah dikasih bumbu tadi ya, ada garam, kemudian kaldu jamur dan gula sedikit. Udah matang untuk dendeng dagingnya. Dan ini tadi dirasain ya atau dicobain sama Pak suami, katanya mantap gitu, enak katanya. Saya kalau masak dibilang enak itu semangat jadinya kalau masak. Oke, udah matang untuk dendengnya. Hasilnya lumayan banyak lah ya, kalau untuk makan sahur itu biasanya cukup lah kalau segitu. Dan ini dilanjutkan lagi, saya mau masak udang gulai. Saya gulai aja lah udangnya ya, karena anak-anak itu kalau udang memang sukanya digulai daripada digoreng. Dan ini saya pakai santannya sedikit aja supaya nggak terlalu lemak gitu ya. Jadi saya pakai mungkin seperempatnya lah dari yang 1 butir kelapa. Ini saya perasin sampai 3 kali ya, supaya nggak terlalu kental gitu. Biasanya sih kalau untuk sahur itu yang berkuah-kuah itu lebih enak ya teman-teman, ketimbang yang kering atau yang goreng-goreng. Biasanya saya kalau masak sambal itu ya ada sayurnya lagi ya untuk kuahnya, ataupun rebus mie gitu. Oke, ini saya ngemasukin untuk bumbunya ya, seperti garam, kaldu jamur dan gula seperti biasanya lah ya. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Dan ini nih ya udah matang ya teman-teman. Dan ini dilanjutkan lagi di sore harinya. Saya mau pergi ke rumah bapak saya ya untuk sungkeman ya, ataupun minta izin gitu ya, minta maaf gitu. Nah, setelah dari sini saya dan Pak suami ke rumah ibu mertua. Dan kalau tradisi Melayu itu belimau ya, jadi dikusuk-kusuk kepalanya tuh pakai air jeruk. Dan ini tradisi orang Melayu. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.